channel YouTube Rida Sang Juara. Bagi yang belum kenal dengan saya, salam kenal ya. Oke, hari ini saya akan coba memaparkan tentang silabus maupun RPS mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. MPA ini 3 SKS ya teman-teman bobotnya, dan diperuntukkan untuk semester 6. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan pada program S1 akuntansi. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan bahwa penelitian adalah hal yang menarik, dapat melalui pendekatan ilmiah sebagai satu pandangan, tidak mengintimidasi, mempunyai kegunaan praktis, dan dapat diaplikasikan dalam berbagai bisnis yang berbeda-beda. Seperti apa kawan-kawan? Bisa SDM, sumber daya ya, manajemen strategis, manajemen operasi, pemasaran, keuangan, akuntansi, manajemen informasi, kebijakan, strategi bisnis. Mahasiswa mampu mengetahui dan mengembangkan ide personal pada penelitian, bagaimana hal tersebut harus dilakukan, dapat menentukan pertanyaan penelitian yang menjadi penting bagi mereka, serta mengetahui model pengumpulan dan analisa data yang akan memberikan mereka jawaban terbaik untuk pertanyaan pada penelitian ya. Baik, teman-teman, saya akan menggunakan 2 metode sekaligus ya untuk mata kuliah metodologi penelitian akuntansi ini. Metode pertama adalah SCL ya, Student Center Learning, di mana mahasiswa lebih aktif, kemudian lebih mandiri ya, belajar ya kan, kemudian berpikir kritis ya, kreatif, komunikatif. Nah, sajikannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk diskusi atau presentasi, ceramah, tanggung jawab. Nah, untuk modelnya sendiri teman-teman, kita menggunakan fully online ya, karena kita masih 100% daring. Tapi misalkan nanti ada ketentuan untuk offline tatap muka, jadi kita tinggal menyesuaikan saja ya. Untuk fully online model ini terbagi menjadi 2 kategori. Ada sinkronus ya, sinkronus dan asinkronus. Sinkronus sendiri itu adalah hari, tanggal ya, hari, tanggal dan jamnya itu baik dosen maupun mahasiswa itu bebarengan ya, sekaligus di jam yang sama, di hari yang sama, dan tanggal yang sama, hari itu juga. Tapi kalau untuk asinkronus itu kebalikannya, ini nggak real time, nggak harus di jam yang sama, waktu atau hari yang sama ya. Kalau yang ini ya tidak harus, karena asinkronus ini sifatnya bisa 3 hari ya teman-teman ya. Saya memberikan batas waktu untuk asinkronus 3 hari. Kenapa 3 hari? Supaya saya dapat lebih memonitor ya aktivitas daripada mahasiswa, karena saya sebagai dosen pengampu. Nah, ibaratnya sinkronus itu adalah real time ya, sedangkan asinkronus itu adalah non real time, itu untuk lebih enaknya. Sinkronus sendiri ya, metodenya bisa menggunakan alatnya atau aplikasinya Google Meet ya. Kalau misalkan teman-teman Google Meet-nya berhalangan, kita bisa menggunakan Zoom sebagai alternatif. Kemudian Classroom ya dan sejenisnya. Kemudian asinkronus video ya. Jadi saya mempunyai akun YouTube, nanti kita bisa pakai ini ya. Kemudian Classroom dan sejenisnya. Nah, baik sinkronus maupun asinkronus akan memanfaatkan yang namanya web-based learning, teman-teman, e-learning ya. e-learning.unis.ac.id. Ini maksudnya adalah Spada ya. Teman-teman sudah pasti punya kan Spada? Jangan lupa untuk join ke Spada sesuai dengan kelas masing-masing ya. Oke. Selain itu, pendekatan yang kedua adalah pendekatan inquiry teman-teman, yang tadi saya sudah jelaskan di depan. Inquiry itu ya berarti bentuknya penugasan, bisa macam-macam, bisa term paper ya, bisa makalah, kemudian latihan soal, kemudian kuis dan seterusnya ya. Oke, kita ada UTS dan UAS. Dan untuk referensi bukunya teman-teman, saya menggunakan buku Uma Sekaran dan Roger Bogi ya. Ini tahun 2016 untuk yang versi Indonesia, dan tahun 2017 untuk yang versi Inggris. Kalau misalkan teman-teman sudah menemukan buku yang baru, Bu, sudah ada terbitan nih yang baru 2021 misalkan, teman-teman boleh memakai yang terbaru, yang terupdate, karena itu lebih baik ya. Karena ini saya waktu itu nyari belum ada, ini masih yang terakhir ya, yang terakhir. Ini buku ini masih relevan ya teman-teman untuk bisa dipakai sekarang ya, karena
kenapa sih saya menggunakan Uma Sekarang? Selain isinya dia lebih mudah dipahami kita ya, baik saya maupun mahasiswa, dan isinya juga lebih terstruktur ya, lebih enak gitu. Jadi saya mencoba menyajikan atau memberikan literatur yang mudah dipahami ya, karena kalau sebagus apapun buku diciptakan kalau susah dipahami juga percuma, bener nggak? Oke. Nah, untuk prasyaratnya adalah teman-teman harus sudah lulus akuntansi keuangan menengah 2 dan statistik 2 ya. Oke. Nah, ini loh teman-teman, sebenarnya apa sih tujuan kita mempelajari mata kuliah metodologi penelitian akuntansi? Yang pertama adalah nih ya. Yang pertama saya bacakan terlebih dahulu ya. Selesai mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa atau mahasiswi diharapkan mampu meningkatkan kompetensi sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang menguasai dan mampu memahami penelitian sebagai sesuatu yang menarik. Itu dulu. Anggap riset itu menarik, teman-teman ya. Kalau sekiranya dianggap nggak menarik, Bu, ya dianggap dulu menarik dulu gitu kan. Yang penting karena memang riset itu memang menarik ya, gitu loh. Itu bagi saya, tapi mudah-mudahan teman-teman juga menyukai ini ya. Dapat melalui pendekatan ilmiah sebagai satu pandangan, tidak mengintimidasi, mempunyai kegunaan praktis dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. Nah, ini memang karakteristik daripada riset ya. Dapat menguraikan alur penelitian, baik penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif. Nah, ini jadi mahasiswa diharapkan bisa melakukan penelitian entah itu kuantitatif atau kualitatif. Ya. Kemudian mampu mendesain penelitian melalui eksperimen yang baik dan berhasil. Nah, teman-teman mampu membuat desain ya, desain eksperimen. Dapat mengaplikasikan piranti lunak untuk mengumpulkan data, menganalisis dan menampilkan hasilnya. Nah, jadi teman-teman kalau nanti pertama dari 5 bab skripsi itu kan 5 bab ya. Kalau medlit itu baru hanya 3 bab saja. Tapi kalau skripsi udah 5 bab. Nah, kita dari medlit ini sebagai ajangnya teman-teman membuat proposal nanti ya, nanti ada penugasannya di akhir, nanti saya akan jelaskan. Nah, teman-teman supaya bisa juga menggunakan piranti lunak ya, entah nanti bisa SPSS, bisa Evius, bisa Lisrel atau Stata dan seterusnya. Jadi aplikasinya banyak untuk pengolahan data penelitian. Ya, jadi diharapkan teman-teman mampu ya, dan selain mampu mengaplikasikan juga mampu menginterpretasi dari hasil pengolahan data tersebut ya. Kemudian dapat mengaplikasikan piranti lunak untuk mengumpulkan data, menganalisis dan menampilkan hasilnya. Ini sudah memahami kasus yang ada untuk menunjukkan kegagalan perusahaan karena kurangnya investigasi, di mana manajerial perlu memahami penelitian, memahami dinamika penelitian lintas budaya dalam kaitannya dengan pengembangan instrumen survei dan sampling, serta dapat mengambil keputusan manajerial dalam menerapkan hasil dari berbagai tipe penelitian. Jadi gini teman-teman, penelitian itu tidak hanya seputar di bangku kuliah saja, tidak ya. Penelitian itu bisa dilakukan manakala kita menemukan sesuatu masalah. Misalkan di perusahaan yang teman-teman menjadi karyawan di situ, atau tempat bekerjanya teman-teman di suatu perusahaan. Nah, apabila teman-teman suatu saat bisa menjadi manajer atau mungkin teman-teman memiliki manajer, itu bisa menjadi solusi. Dilakukannya riset, dilakukanlah survei. Nah, itu juga sebagai salah satu solusi teman-teman ya. Jadi jangan berpikir riset itu hanya ada di bangku kuliah, tidak ya. Riset atau penelitian atau research itu dimanapun ada ya. Oke, untuk deskripsinya ini sama ya dengan yang ada di rincian ya. Nanti coba saya jelaskan ya. Jadi apa sih yang akan kita baca sih? Apa sih yang akan kita bahas untuk 1 semester ke depan ya? Metode penelitian akuntansi merupakan mata kuliah lanjutan keilmuan dan keterampilan yang membekali pengetahuan kepada mahasiswa tentang penelitian dengan materi yang mencakup. Jadi kita akan membahas tentang pengantar penelitian, pendekatan ilmiah dan alternatif untuk investigasi, bidang masalah yang luas dan menentukan rumusan masalah,
tinjauan literatur kritis, kerangka teoritis, penyusunan hipotesis, ada unsur-unsur desain penelitian, metode pengumpulan data, desain eksperimen, pengukuran variabel, pengukuran skalaan, reliabilitas dan validitas. Ini terutama untuk data yang data primer ya. Kalau data sekunder tidak menggunakan ini. Pengambilan sampel, analisis data kuantitatif dan kualitatif, menyajikan laporan penelitian, ini artinya adalah skripsi ya, atau tesis atau disertasi. Intinya ini laporan penelitian ya, dan mampu menginterpretasikan sehingga bermanfaat sebagai pengambilan keputusan manajerial dan penelitian. Oke, jadi ini loh teman-teman yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Oke, langsung untuk pendekatan pembelajarannya ini sama ya, sudah dijelaskan sinkronus dan asinkronus. Untuk metodenya ada presentasi atau diskusi atau tanya jawab pemecahan masalah, bisa jadi studi kasus ya. Kemudian tugasnya bentuknya bisa kuis, latihan soal, makalah dan seterusnya. Medianya teman-teman pastikan pada saat mengikuti mata kuliah saya medianya ready dan tidak ada gangguan ya. Meskipun terkadang kalau kita online ada aja gangguannya ya. Oke, untuk fiturnya bisa menggunakan Microsoft Office ya, bisa ada PPT, Word, Excel dan seterusnya. Untuk evaluasi, nah teman-teman bisa dilihat tidak hanya dari UTS dan UAS saja ya, tapi juga dilihat dari EKT 1 maupun EKT 2, totalnya 25%, dan juga ada yang namanya kehadiran atau absensi. Oke, mudah sekali untuk memperoleh nilai dari saya itu syaratnya cuma 3 teman-teman, cuma 3. Yang pertama, teman-teman rajin masuk. Haknya teman-teman adalah 25% atau 4 kali kehadiran 4 kali boleh tidak masuk. Jadi teman-teman bisa misalkan mau jalan-jalan dulu atau misalkan mau refreshing dulu boleh tidak masuk selama 4 kali, asalkan 75% ini teman-teman memenuhi ya. Saya tidak mengharuskan teman-teman harus hadir terus, tidak ya. Kemudian yang kedua, teman-teman rajin mengerjakan tugas saya ya. Misalkan nih Bu Rida nyuruh tugas ini nih, udahlah kerjain aja, masalah nanti bisa apa enggak ya, teman-teman berusaha dulu aja semampunya ya. Kan saya tidak harus tidak berpatokan untuk melihat hasil, tapi juga saya melihat prosesnya teman-teman selama 1 semester. Kemudian yang ketiga ya, teman-teman aktif selama di kelas begitu. Jadi mudah ya, saran cuma 3 ini. Bu, misalkan nilai UTS saya atau nilai UAS saya kurang memadai misalkan, tuh gimana Bu? Insya Allah akan ngangkat selama teman-teman 3 ini ada, insya Allah aman gitu ya. Oke, untuk gradasi penilaian seperti biasa teman-teman sudah memahami. Nilai tertinggi adalah excellent 80 sampai dengan 100, kemudian nilai terendah adalah 0 sampai 49,9 ya. Nah, ini adalah rincian materi pertemuan tiap rincian mata kuliah maksud saya ya, tiap pertemuan. Di bab 1 hari ini akan kita bahas adalah bab 1 dan bab 2, isinya tentang pengantar penelitian dan pendekatan ilmiah dan alternatif untuk investigasi. Seterusnya ada bidang masalah yang luas dan bentuk rumusan masalah sampai seterusnya ya teman-teman ya. Oke. Di pertemuan kelima kita ada EKT 1. Pastikan pada saat EKT 1 teman-teman hadir ya, karena EKT 1 maupun EKT 2 tidak bisa digantikan dengan tugas yang lain. Kalau misalkan nggak hadir ya sudah kosong nilainya ya. Di pertemuan ke-8 kita ada UTS. Pertemuan 15 kita ada EKT 2, dan yang terakhir adalah di pertemuan 16 kita ada UAS. Referensinya sama, teman-teman bisa menggunakan buku 1 atau 2 ini atau bisa menggunakan buku referensi yang lain. Ya, boleh, karena semua buku itu bagus. Misalkan Bu mau pakai Bu, saya mau pakai yang punya Sugiono atau punya Chandrarin. Boleh aja, atau mau pakai Imam Ghazali. Boleh ya, semuanya bisa ya. Oke, itu saja untuk penjelasan MPA ya. Bagian dari silabus ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, pemaparan daripada RPS, rencana pembelajaran semester. Oke. Untuk ini identitasnya sama ya, deskripsinya sudah saya jelaskan. Untuk capaian pembelajaran program studi, teman-teman ini dirujuk dari kurikulum program studi akuntansi ya. Nanti bisa dibaca sendiri karena ini banyak sekali ya. Oke.
Untuk CPM-nya juga sudah saya jelaskan tadi ya, sebagian masuk ya, sebagian di sini ada. Nah, ini teman-teman saya bacakan. Yang pertama syaratnya ya. Jadi sebenarnya intisari dari mata kuliah ini adalah ini ya, kawan-kawan. Oke. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan kompetensi sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang menguasai dan mampu memahami penelitian sebagai sesuatu yang menarik, dapat melakukan pendekatan ilmiah sebagai satu pandangan, tidak mengintimidasi, mempunyai kegunaan praktis, dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. Yang kedua, dapat menguraikan alur penelitian ya, baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif, dapat mendesain ya, desain penelitian melalui eksperimen yang baik dan berhasil, kemudian mengaplikasikan piranti lunak untuk mengumpulkan data, menganalisis dan menampilkan hasilnya, memahami kasus yang ada untuk menunjukkan kegagalan perusahaan karena kurangnya investigasi di mana manajerial belum memahami penelitiannya, memahami dinamika penelitian lintas budaya dalam kaitannya dengan pengembangan instrumen survei dan sampling, dan yang terakhir adalah dapat mengambil keputusan manajerial dalam menerapkan hasil dari berbagai tipe penelitian. Itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk kepada deskripsi rencana pembelajaran. Kalau di silabus itu hanya globalnya saja, tapi kalau di RPS dia lebih detail dan lebih lengkap. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah di kolom bahan kajian ya, atau materi ajar, kemudian metode dan tugas ya. Oke, untuk metode pertama hari ini pengantar penelitian dan pendekatan ilmiah dan alternatif untuk investigasi. Nah, metodenya apa nih? Kita lihat metodenya adalah MIK ya, ada sinkronus dan asinkronus. Ini nanti teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Nah, oke, tinggal menyesuaikan. Untuk pertama tidak ada tugas ya, karena pertemuan pertama atau perdana. Kemudian berikutnya di pertemuan yang kedua ini ada sinkronus, dua-duanya sinkronus. Pakainya apa sih? Oh, Gimit. Ya sudah. Ada tugas nggak sih? Oh, nggak ada ternyata. Oke. Kemudian berikutnya ada yang asinkronus ya di pertemuan ketiga. Oh, berarti biasanya kalau asinkronus biasanya ada tugas teman-teman, itu pasti. Jangan berpikir, Bu, kok tiap hari ada tugas? Tidak, itu bentuknya bukan tugas ya teman-teman, tapi itu adalah pembelajaran, cuman melalui tugas ya. Itu yang akan bikin teman-teman atau mahasiswa itu akan banyak belajar. Kalau tidak, sekarang kan tugasnya dosen itu satu, bagaimana caranya membuat mahasiswa itu belajar, ya enggak? Makanya kenapa saya menerapkan metode SEL. Metode SEL ini memang metode yang diperuntukkan dan disyaratkan oleh Kemendikbud ya, dan Kemendikbud untuk mahasiswa menjadi anak cerdas gitu loh teman-teman. Nah, ini tugasnya apa sih di pertemuan ketiga? Mengulas intisari atau kesimpulan dari video di kolom komentar channel YouTube dan menemukan keyword. Oh, berarti tugasnya teman-teman selain menulis intisari dari hasil paparan video yang ada di channel YouTube, teman-teman juga menulis keywordnya. Nanti dosen akan menyelipkan keywordnya pada saat dia memaparkan video gitu. Teman-teman tinggal tulis di kolom komentar di channelnya saja gitu ya. Kemudian di pertemuan keempat sinkronus, ini ada tugas kelompok ya. Di pertemuan kelima ada EKT. Nah, ini membuat video olah data penelitian atau regresi dan asumsi klasik. Nah, teman-teman, untuk EKT 1 di pertemuan kelima ini teman-teman tugasnya adalah tugas individual ya, tugas personil atau personal maksud saya, tugas personal, di mana satu mahasiswa membuat video sendiri, membuat video tutorial. Nah, tutorial bagaimana cara mengolah data penelitian ya, mengolah data penelitian yang isinya bisa regresi dan pengujian asumsi klasik. Bagi yang nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan pada saat Gimit ya. Oke. Di pertemuan ke-6 kita ada diskusi via Spada ya, ada tugas kelompok. Pertemuan ke-7 Gimit lagi, nggak ada tugas. Kemudian ke-8 ada UTS, ke-9 ada Spada lagi, ada tugas. 10 ada asinkronus, tugasnya intisari dan keyword ya. Dan seterusnya ya teman-teman ya. Dan seterusnya. Nah, di pertemuan ke-15 ini ada EKT 2.
EKT 2 ini sifatnya juga individu ya teman-teman. Jadi endingnya dari mata kuliah MPA ini adalah teman-teman membuat proposal 3 bab. Bab 1, bab 2, bab 3. Untuk formatnya bagaimana Bu? Formatnya mengikuti format skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Teman-teman bisa dari sekarang nih nyicil nih ke perpus lihat formatnya. Oke. Untuk pengumpulan EKT 2 ini dikumpulkan, ada ya penjelasannya nanti di bawah ya. Oke, lanjut. Nah, di bawah ini ada namanya lampiran teman-teman. Jadi ada lampiran detail penugasan untuk tugas individual maupun tugas kelompok. Sudah ada semua di sini ya. Sudah ada penjelasannya beserta minggu-minggunya, dikumpulkannya kapan, sudah ada semua. Kemudian yang tugas kelompok juga, untuk tugas kelompok hanya makalah dan PPT saja ya, bentuknya soft file. Nanti dikirimnya kemana? Dikirimnya adalah di Google Classroom. Kenapa Bu nggak di Sepada? Kalau di Sepada itu kalau dibuat direct itu malah justru nanti tugasnya ngesanya ke semua peserta ya. Kalau di Classroom nanti hanya perwakilan saja, bisa ketua timnya atau mungkin wakilnya. Jadi nggak semua peserta gitu ya. Jadi generatnya itu bentuknya aslinya berbeda. Oke, cukup teman-teman, itu saja untuk penjelasan silabus ya dan RPS. Semoga bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan nanti disambung pada saat kita mulai gimit ya. Tanyakan saja apa aja yang sekiranya teman-teman belum paham. Oke, mohon maaf jika ada kalimat atau tutur kata saya yang kurang berkenan ya. Saya tutup, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.